Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Duel antara Indonesia melawan Thailand di babak semifinal Piala AFF U23 yang akan berlangsung di provinsi di Rayong segera berlangsung pada hari ini. Tepatnya jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kubu Thailand itu sangat optimis. Ya, mereka sudah sesumbar untuk mengalahkan tim Garuda Muda kita di bawah Sintayong. Nah, bahkan pelatih mereka Isara Sritaro, ya seperti yang ada di belakang saya ini, itu bahkan sudah mengatakan dia tahu apa yang akan dia lakukan untuk bisa menjungkalkan, mengalahkan Bagas Kava dan kawan-kawan dalam pertandingan semifinal hari ini. Artinya ini juga saya pikir dilandasi juga dengan rasa penasaran dia ketika dia membawa tim Thailand itu ke SEA Games dan melaju ke final, namun dijegal oleh tim kita, tim Indonesia yang ditangani oleh Indra Safri. Dan kita tahu dalam pertandingan yang sangat panas, ya ada kericuhan yang terjadi di babak final sebelum kita bisa memenangkan pertandingan dengan 5-2 lewat perpanjangan waktu. Dan Isara Sritaro ada di sana, menjadi bagian terpenting dari tim nasional Thailand. Ya, dan sekarang dia dipercaya lagi untuk menangani tim U23 di Piala AFF ini. Ketika Thailand menjadi tuan rumah penyelenggara, mereka itu berambisi untuk menjadi juara. Karena juara bertahan kali ini adalah Vietnam. Vietnam juga tim yang sangat bagus. Nah, Vietnam akan bermain melawan Malaysia dalam semifinal pertama pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baru dilanjutkan dengan duel Indonesia melawan Thailand. Nah, Sritaro bilang bahwa dia yakin tim asuhannya dapat mengatasi tim Indonesia dan bisa melaju ke final. Kemudian mereka ingin merebut gelar juara di Piala AFF kali ini. Namun tidak segampang itu. Boleh saja Sritaro bisa sesumbar, bisa mengatakan bahwa mereka berpeluang besar. Oke, sebagai tuan rumah didukung penuh oleh supporter tentunya yang akan mensupport habis bagi tim Gajah Perang Muda ini, ya, untuk bisa bertarung melawan Indonesia. Namun STY juga sebagai pelatih kepala tim nasional kita untuk U23 sudah mengatakan bahwa Indonesia siap, timnas siap untuk meladeni Thailand dalam pertarungan semifinal. Ya, dia menginstruksikan kepada tim Indonesia untuk bermain sebaik mungkin, melupakan dua pertandingan yang dianggap ya mungkin agak kecewa dengan penampilan di grup B kita, baik ketika melawan Malaysia dan Timur Leste, dan sekarang yang harus dihadapi adalah fokus melawan Thailand. Ya, walaupun sekarang dengan hanya berkekuatan 20 pemain saja, tapi STY tetap optimis. Ya, memang harus optimis untuk menghadapi tim kuat seperti Thailand. Sritaro ya respect dalam jumpa pers itu sudah berlangsung bahwa dia menaruh respect ya terhadap Indonesia yang dianggap juga sebagai tim yang kuat. Ya, kalau sudah ada 4 tim yang melaju ke semifinal, baik Thailand, Indonesia, Vietnam dan Malaysia, semua dianggap sebagai tim yang bagus, tim yang kuat. Ya, makanya Thailand akan tetap fokus juga, akan berkonsentrasi penuh, tidak akan menganggap enteng, tetapi mereka optimis, yakin dapat mengalahkan Indonesia sekaligus membalaskan dendam mereka ketika kalah di final SEA Games dalam perebutan medali emas di Kamboja. Nah, ini kan menjadi target utama mereka. Ya. Dan Sritaro meyakinkan dengan semua pemain dia yang dia bawa di Piala AFF U23 ini, inilah pemain-pemain terbaik. Nah, kalau saya bilang tadi dengan STY kan cuma kekuatan 20 pemain saat ini. Ketika Titan dan juga Komang itu dipulangkan karena tidak boleh bermain dengan sanksi yang berlaku di AFC yang sudah keluarkan karena kasus di Kamboja. Mereka harus bisa menjalani 6 pertandingan. Ya, tidak bisa bermain karena ada 3 pemain Indonesia, termasuk dengan Taufani Muslihudin. Sementara Thailand itu ada 4 pemain ya, yang tidak boleh ikut dan memang tidak dibawa oleh Sritaro dalam pertandingan ini. Thailand mematuhi semua aturan, tapi kita terlanjur membawa 2 pemain tadi, ya, Titan dan Komang. Dan sekarang ada juga masalah bahwa Irfan Jauhari itu tidak bugar, masih dalam kondisi yang cedera, sehingga konfirmasi terakhir saya dengan manajer tim Pak Sumarji
untuk mengatakan bagaimana kondisi anak-anak. Dia bilang secara keseluruhan 20 pemain ini oke, bisa bermain, tapi kecuali Irfan ya yang tidak bisa. Sehingga dari 21 yang tadinya ada tinggal 20. Ya Irfan akan diparkir, tidak bisa bermain. Memang sangat disayangkan. Ketika Irfan tidak ada, berarti hanya Ramadan Sananta, gol getter kita sudah membuat 2 gol sejauh ini, yang akan ada di depan. Tapi apapun itu, STY akan memaksimalkan semua pemain dengan menampilkan skema permainan terbaik menghadapi Thailand. Nah, kalau bisa melihat di sini, selain Ramadan Sananta, mungkin saja dia akan menaruh Kelly Schroyer di belakangnya untuk bisa bermain ya di posisi lebih menyerang dan menempatkan 3 gelandang terbaik ya. Mungkin sana ada Beckham Putra, Arkan Fikri yang akan dia taruh dengan Muhammad Kanu untuk bisa memperkuat tengah, karena ini paling penting untuk menghadapi Thailand yang punya kekuatan di tengah. Karena Thailand itu punya 4 gelandang yang bagus, secara mobilitas sangat tinggi dalam permainan. Saya catat di sini mereka punya Takdanai Jaihan, ini yang ada di tengah. Kemudian ada Kasidit Kalasin, ya 2 poros mereka yang sangat kuat, dibantu oleh Nacha Promsombon ya di sini, dan juga ada Patara Soimailai. Inilah gelandang-gelandang dari Thailand yang perlu untuk diantisipasi, dilihat oleh STY, karena mereka punya sangat kuat di tengah dan harus dihadapi oleh Kanu, oleh Beckham Putra, oleh Arkan Fikri. Ini perlu ada di tengah. Nah, STY akan coba bermain mungkin saja dengan 4 pemain flat atau 3 pemain. Nah, kalau dengan 4 flat di depan Renando Ari sebagai penjaga gawang, pasti bisa aja Bagas Kava sebagai kapten di kanan, ada Frankie Misa di kiri. Kemudian kalau ini 4 ya, di belakang itu Kadek Arel akan bermain dengan Afriana Dewangga. Ini yang menjadi 4-nya. Kalau 3 di tengah yang saya bilang tadi, ada Kanu, ada Beckham, dan Arkan Fikri. Nah, sementara kalau ada dia mendorong lagi 3 ke depan, kalau katakan dengan 4-3-3, selain Schroyer dan juga dengan Sananta, satu lagi yang perlu dia pakai di sini untuk lebih biar kuat di dalam bertahan ketika ditekan, mungkin saja ada Esal Sahrul yang dia tampilkan. Itu kan kemungkinan lain yang dia bisa taruh di sana sehingga kita kuat dalam bertahan. Nah, skema formasi lain yang bisa dilakukan juga, saya kira yang paling bagus adalah misalnya dengan 4-2-3-1. Membiarkan Ramadan itu di depan sebagai nomor 9, kemudian di belakangnya ada 3 pemain. Nah, 3 pemain itu ya bisa aja ada Beckham, ya, kemudian ada Arkan Fikri, dan kemudian juga ada Kanu, bisa aja. 3 itu yang ada di belakang Nanta. Nah, 2 yang bermain di double pivot yang kuat sehingga kita bisa bertarung di tengah dan Thailand akan mendapat kesulitan untuk masuk ke kotak penalti kita. Bisa taruh di sana Robbie Darwish yang ada di sana, atau dengan Dewangga. 2 ini yang didorong lebih ke depan. Nah, 4 flat itu Ferrari dan Kadek akan bermain dengan Bagas dan juga dengan Frankie. Ya, dengan Hernando Ari sebagai penjaga gawang. Jadi saya pikir kalau ini yang dimainkan, mungkin keseimbangan tim bisa dapat. Ya, karena antisipasi kita, ya, kalau bermain dengan ada 2 double pivot yang Robbie Darwish dan Dewangga, ini akan menyulitkan bagi gelandang-gelandang Thailand untuk bisa masuk, untuk Cakdanai, Jaihan, Nacha yang ada di sana, kemudian Kasidit yang mereka punya, ada Patara. Ini mereka akan mengalami kesulitan ya. Mungkin mereka bisa frustrasi menghadapi kita. Nah, mereka punya kekuatan di garis depan itu dengan China Rong, ya, Pochara, dan juga dengan Chukit Wan Prat Hau. Ini 2 kemungkinan yang bisa ditampilkan oleh Isara Sritau di garis depan Thailand. Nah, kalau kita punya double pivot yang kuat dengan Dewa dan Robbie Darwish, kan ini oke. Sebelum masuk ke Ferrari berhadapan dengan Kadek, itu sudah dicegat duluan di sini. Dan ini akan menjadi kesulitan. Ya, tapi semua berbalik juga ke STY. Dia lebih tahu tentunya dengan kondisi tim terakhir dia dan siapa yang akan dimainkan. Tapi kalau menurut saya keseimbangan akan dapat dengan 4-2-3-1 yang bisa dimainkan. Tapi kalau STY bisa bermain dengan 4-3-3 itu urusan bagi STY. Atau dia bisa bermain dengan 3 back, terserah bagi STY. Kalau mungkin dengan 3 back, ya saya pikir Dewa bermain di belakang Kadek dan Robbie juga oke. Atau dengan Ferrari itu bisa saja. Tapi tetap kita harus bisa menahan lini tengah Thailand yang bagus. Ya, di samping 2 pemain depan Thailand. Nah, Sitaro sebagai pelatih punya amunisi lain yang dia bisa mainkan. Mereka punya Yotsakorn Burapa. Ini juga bisa bertukar dengan Chukit di sini. Ya, dia bisa memainkan lebih awal di starting 11 dia dengan Burapa.
yang dia akan tampilkan. Karena mereka masih punya pemain-pemain yang bagus ya di antara pemain inti dan di cadangan. Karena di cadangan saya lihat mereka masih punya Nititor yang bisa bermain, Kawi Sharon yang di belakang, kemudian ada Pantawit, Prapan, ini pemain-pemain yang oke yang bisa dimainkan. Ada Warrington, Jamnongrat, ini juga selalu bisa main di babak kedua dengan sangat baik. Dengan Natartop, ya, Kwan Klang, ini pemain-pemain yang disiapkan dari bench untuk main di babak kedua. Saya pikir kalau kita bisa menahan, paling tidak imbang saja 0-0 di babak pertama, ini bagus. Ya, tapi kalau Thailand lebih dulu unggul, ini akan berat buat kita. Nah, kita harus bisa cepat mencuri gol lebih dulu. Jika kita unggul duluan, ini akan merusak konsentrasi pemain-pemain Thailand. Sananta bisa membobolkan gawang Thailand yang dikawal oleh Siriwat Inkau. Ya, ini menarik. Kita berpeluang untuk bisa melaju ke babak final. Ini memang misi yang berat, ya, agak sulit menghadapi tuan rumah kan. Tetapi semua masih bisa terbuka. Ya, kita bisa melawan mereka. Semangat, jangan membuang-buang peluang, kesempatan di depan gawang, passing yang bagus, pertahanan harus disiplin dengan baik. Cara kita membuild up serangan juga harus lebih tertata dengan rapi. Ya, transisi permainan dari bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan juga harus dijalankan dengan baik. Dan saya kira STY sudah punya cara tersendiri untuk bisa mengatasi tim tuan rumah Thailand. Selamat bertanding buat tim Garuda Muda kita. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik menghadapi tim kuat seperti Thailand. Dengan saya, Bung Ropan.